Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebagyan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Ser-ser Gairah. Seru menggairahkan. Sore. Jangan teriak-teriak, Mas. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Suasana bangsa sedang Oh, iya. berduka. Iya. Mengeningkan cipta. Dimulai. Tuh, ngawur. Seru. Dengan seluruh Dengan aku ngomong dengan. Telah kowe Oh, ngomong. telah. ngomongnya. Dengan. Iki telah. Telah. Ayo, kau mau bilang apa? Iya, dari lubuk hati yang paling dalam. Paling dadak iki Maaf. diulang. Dari lubuk hati yang paling dalam, atas nama tim Ser-ser Gairah, kita mengucapkan bela sungkawa Atas yang sedalam-dalamnya. dalamnya atas meninggalnya Mas Afan, Afan Kurniawan. semoga menang gue. Maksudnya aku sedih. Oh iya. Maksudnya itu harusnya nggak terjadi. Iya, Gitu, John. Harusnya nggak terjadi. Ya kita punya pendapat dan kita sampaikan keberatan kita itu, kupikir itu wajar. Tapi untuk itu sampai jadi ada korban itu sangat-sangat disayangkan gitu. Betul. Terlepas siapa yang salah, kejadiannya kayak gimana, situasinya seperti apa kita nggak tahu. Tapi itu seharusnya nggak terjadi gitu. Aku sakjane nek dekon ngomong koyo ngene iki apa ya? Bingung juga gitu loh, harus bilang apa gitu, harus mengucapkan apa. Iya, kayak nggak bisa bantu apa-apa juga. Iya, karena apa ya, kalau ya kayak ini tadi kita mau ngomong tentang bela sungkawa, ucapan berduka cita. Tapi dalam hatiku sendiri ya, aku juga merasa ini klise banget gitu. Klise, Aku ngomong berduka cita, tapi sebenarnya aku juga tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Dan semua orang juga banyak yang seperti itu. banyak yang Iya, mengucapkan duka cita seperti itu, tapi maksudnya adalah apakah kemudian itu dari lubuk hati yang paling dalam, apa join the apa namanya, Ikut-ikutan aja. ikut-ikutan kayak gitu. Nah, FOMO. aku bingung juga sih dengan kondisi yang sekarang ini. Iya. Tapi kalau masalah getun, dalam artian getun itu apa ya bahasa Indonesia? Menyesal. Bukan menyesal juga ya, menyesal itu kan lebih ke gelo ya. Nek getun ya ada menyesal, Kesel. ada marahnya gitu. Oh iya. Kalau ngelihat kesal. kondisi yang kemarin itu goblok banget sih memang. Iya. Goblok banget sih. Cuma ya balik lagi pada akhirnya aku juga nggak bisa ngomong saya turut mengucapkan bela sungkawa, berduka cita kayak gitu sih. Ketoke kok ya ora pas. Iya, iya benar sih. Iya. Ada yang ganjel. yang ganjel ya, Ada yang ganjel. Iya. Ya, kita semua pasti berharap keadaan jadi lebih baik lah. Betul. Yang Asli. Yang terbaik Aku yakin lah pasti nanti. lebih baik. Semuanya pasti. Yang sedang berjuang, semangat berjuang untuk rakyat Indonesia agar Indonesia jadi lebih baik lagi. Ya benar. Cuma ya lagi aku masih getun menurut. Iya benar. Iya maksudnya. Benar. ini Kayak tuh- sebenarnya gembes, dia ra iso ngopo-ngopo tapi kok yo kono ngene gitu loh. Iya itu satu, Iya nggak sih? cuma satu lagi itu. Ini nggak perlu terjadi loh. Nggak perlu terjadi. Fucking moron ini, hal ini tuh nggak perlu terjadi gitu. Iya benar. Ya pemantiknya pun menurut aku ya goblok banget itu. Ya, Iya, itu. iya. Nah itulah kadang banyak banyak peribahasa salah satunya. Apa itu? Mulutmu adalah harimaumu. Oke, artinya Ya apa yang kamu ucapkan tuh bisa menyerangmu sendiri gitu. benar. Makanya kita harus berhati-hati dalam berbicara. Apalagi di depan umum ya. Di depan umum, Apalagi di di depan depan umum publik. yang emang kita menjadi pusat perhatian, itu kan ada cara-cara kita gimana berbicara gitu. Yang mungkin orang-orang lupa gitu, karena mungkin entah ada ego, entah ada emosi, entah ada gengsi, akhirnya dia bicara sesuka hati gitu tanpa
memperhatikan perasaan orang lain. Impact-nya kayak gimana? Impact-nya kayak gimana, nggak berpikir jauh gitu loh. Kan ada kasus berapa yang nggak ada yang public figure, ada yang influencer misalnya gitu, terus ngomong Blunder sesuatu lah hal, istilahnya. kata istilahnya blunder, ngomong sesuatu yang mungkin itu menyakiti satu orang atau kelompok yang itu kalau dari sisi dia sendiri ya, wah Yang nggak gampang lah ngerasa. nanti, nggak ngerasa, atau kalau misalnya salah ya udah, Udah nanti gampang lah, minta gampang. maaf gitu. Tapi kan nggak segampang itu juga kan. Tuh. Kamu udah terucap, nggak bisa kamu balik lagi waktunya Dan gitu. ya balik lagi, ya kamu minta maaf sekarang juga kondisinya akhirnya sudah jadi seperti kayak gini Iya, gitu udah loh. jadi bubur, udah bukan bubur lagi ini. Heeh. Bubur bosok udah. Ya muspro gitu loh, kamu Iya, minta benar. maaf pun kamu tidak memperbaiki keadaan atau apa. Nah, iya itu. Maksudnya nggak memperbaiki apa yang pun yang dilakukan kadang-kadang. Heeh. Jadi yo piye yo aku memandang, aku juga heran sih. Maksudnya orang-orang ini itu kan sudah punya pengalaman lama ya sebagai Ya. public figure seperti itu. Artinya berhadapan dengan publik itu mereka sudah biasa, Terbiasa. seharusnya dari Seharusnya. zaman dulu. Justru ketika pada zaman dulu mereka ini ngomongnya pada dijaga. Mm-mm. Yang dulu teknologinya belum semaju ini, Heeh. informasi menyebar secara cepat. Dulu ada protokoler, gimana cara kita ngomongnya, gitu kan. Sekarang ini justru malah mereka sendiri yang ngomongnya ngawur. Kayak gini, aku berpendapat, ya boleh jadi aku salah ya. Orang-orang yang kemarin ngomongnya ngawur itu kan para artis juga ya. Beberapa Public ada yang artis, beberapa ada yang memang public figure yang memang tidak punya karya seni gitu loh. Tapi Makanya bukan artis. hanya sekedar influencer gitu loh, tapi memang tidak pernah punya karya Sekedar seni. terkenal. Sekedar terkenal Ya. aja. Tapi untuk yang kalangan artis ini kan, mereka itu kan pada zaman dulu justru sangat menjaga tutur katanya supaya laku toh. Iya. Tapi begitu kamu masuk di gedung DPR itu, kamu jadi wakil rakyat, ya kok omonganmu malah ngawur, terus tindakanmu justru kayak nantangin ngono. Karena mungkin gini, John. Kalau dulu zaman mereka di dunia hiburan, itu biasanya manajemen mereka itu punya konsultan publik gitu. I see. Nah, dulu dijaga. Jadi kayak Ya. kamu yang kalau misalnya ada conference atau kamu kalau ngomong, apalagi kalau misalnya ada infotainment gitu. Ini Ya. yang harus kamu ngomongin, ini yang enggak. Itu diatur gitu. Tapi kan harusnya lembaga pemerintah juga punya kayak gitu. Lebih malah harusnya lebih ya. strict. Harusnya iya. Harusnya. Tapi aku nggak tahu kalau Kayak, ada atau kayak enggak. misalnya di perusahaan itu Ya, yang itu ada berhak- korkomnya. Yang berhak ngomong ya sekretariat perusahaan. Sama kalau kamu Yang dipaksa lain ngomong itu nggak. ada panduannya, Sip. Kalau dipaksa ngomong nggak boleh. Kalau Enggak, maksud gini. 2 minggu lalu aku dipaksa ada ngomong mewakilkan perusahaan. Ya, 2 minggu lalu aku ada event yang aku memang ditugaskan Mewakilkan. mewakili Oh, perusahaan. itu ada panduannya harus Ada kemana panduannya. dulu. Ini gitu. aku dikasih kayak 3 slides, 2 slides, 1 narasi, 1 halaman narasi gitu. Ini yang boleh kamu omongin, ini yang enggak gitu. Oke. Jadi apapun yang ditanyain, kalau kamu pertanyaannya kayak gini, jawabannya seperti ini. Kalau kamu ada pertanyaan yang kamu nggak bisa jawab dan kamu nggak tahu jawabannya Jawabannya kayak kayak gini. gitu. Terus ketika kamu diminta menjelaskan sesuatu, ini panduannya yang boleh kamu jelaskan, boleh yang nggak boleh kayak gimana. Dan biasanya itu ada pendampingnya juga. Kayak misalnya kamu naik gitu, ada pendampingnya, Mas. Nanti seperti ini, bahkan soal baju pun diatur gitu. Ya. Soal baju diatur, kamu harus boleh pakai ini ya nggak boleh ini gitu. Nggak boleh pakai singlet doang. Nggak boleh. Kan Iya. lagi bicara di depan Bener, publik. nggak boleh. Sopan Nggak boleh, gitu. ya boleh. Boleh pakai singlet, Iya. tapi luarnya pakai kemeja. kemeja. Oh iya boleh. Tadi kan Septri bilangnya nggak boleh pakai singlet Doang ya? doang. Iya, Oh, iya. maaf. Boleh. Ya, boleh. Ada singlet Apalagi doang. pakai celana dalam doang, pakai Iya, singlet nggak doang. boleh. Mas mau renang gitu. Itu sebenarnya waktu itu aku pakai kemeja tapi celana dalam aja sih. Nah Pakai itu. kemeja tapi celana dalam aja. Iya. Loh, ya enggak apa-apa sih ya. Nggak boleh ya? Gunanmu cilik kok. Ya, ora pakai Kak ketok ya? Kak ketok. Oh, Tapi pakai- itu, tapi ini, itu- pakai apa yang lingerie itu? G-string. Wah, kok wis lurus-lurus Afi. Ah, iya. Lewate ngono-ngono juga. Ngomong karo Septri ya, suasana apapun melayune nang lakang terus. Berarti Pasti. kudune sing menggairahkan ya aku Mas Jo sing serang. Ora iya aku masalahnya pas saat sekarang ini bukan berarti libido saya tidak tinggi. Iya. Bukan berarti itu ya, tapi memang suasana sekarang ini aku sedang
Embuh, aku nggak bisa Iya, berkata-kata. intinya sekarang memang libidonya rendah ya. Sedang teralihkan aja fokusnya gitu. Ya, Apalagi kemarin tuh kan sebenarnya wilayah demonya itu kan satu Ya. deretan sama kantor saya. Iya, Ya. iya. Jadi saya juga sempat merasakan perihnya gas air mata itu juga sempat kerasa Iya. di saya gitu. Kamu Kamu kan bukannya sering mengeluarkan air mata ya kamu? Bukan, itu Dan berhubungan Udah dengan- udah biasa mengeluarkan air mata. Gitu. itu kamu kena gas air mata kan apa ingat mantan, Con? iya. Kalau inget mantan itu hubungannya nanti sama libido. Kalau sama Bukan libido air mata ya, bukan tapi air matamu. Oh jadi itu guys air mata sampai masuk ke kantor-kantor itu. Karena Iya. kebawa angin ya. Dan memang kebetulan memang pas di depan banget itu lah pada waktu Oh, itu. depan kantor. Di depan kantor. Itu Di halte depan itu, kantor. John? Halte itu. Oh, walah ya. Halte Semanggi kan? Bukan. Bukan, Bukan. pokoknya halte itulah. Halte itu, bukan yang Semanggi. yang di Aku depan tahu kantor haltenya. saya di seberangnya itu. Nah, kayak gitu itu. Dan itu kan kejadiannya malam itu juga ya. Ya. Tragedi itu. Jadi ya aku sempat ketahan sampai dengan jam 11 malam sih di kantor. Loh, bukannya nggak disuruh pulang? Apa? Udah nggak bisa pulang. Udah nggak bisa pulang. Udah nggak bisa. Karena Udah jalan telat. depan itu udah ditutup. Udah Terbang, telat waktu aku. Nah, sebenarnya mau seperti itu. Cuma kan saya memang sadar ini bukan masanya pamer-pamer. Oh iya betul. Heeh. Iya. Ya, Termasuk ketika pada kemarin-kemarin kemarin kamu pamer, punya ini, punya itu, ilmu. harta, materi sebagai apapun itulah gitu. Iya. Pada akhirnya kan sekarang dijarahi tuh. Iya, betul. Udah mulai dijarah. Udah Tadi ngelihat sama Septri ada yang jarah betap. Digotong. Kira abot ya? Kayak berapa ratus kilo gitu. Oh kok ndelo kok terang itu jarah betap itu. Dan betapnya bukan betap Yang biasa. yang biasa Betap yang hal. tapi batu porselen gitu loh, John. Betap yang mahal itu loh. Yang batu tah? Enggak sih. Porselen itu. ya. Porselen. Itu kalau kayak gitu tuh sebenarnya aku juga heran ya, niatnya apa? Apakah kemudian akan dijual lagi Ya. atau ditaruh di rumahnya gitu. Itu ada yang udah kejual itu jam. Jam yang Ricard Mille Mills, itu. Heeh. Emang iya. Cash 20 juta. Oh, murah banget. Ya kan dia nggak tahu. Dapat duit segitu. Enak juga. Oh iya. Itu cukup, John. Itu yang bayar 20 itu yang tahu itu harganya berapa. Oh, ya iya. Makanya enggak usah Itu infonya pamer-pamer. di X ya. Aku baca-baca Di X ya. Itu juga salah satu apa namanya? Aku pikir itu public speaking yang keliru juga ketika kamu Ya. memamerkan harta benda. Betul, kayak misalnya kayak artis-artis yang sidak rumah gitu loh. Akhirnya kan orang-orang tahu alamatnya gara-gara sidak rumah itu. Makanya kan Ya. aku juga kayak kurang suka ketika story-story rumah gitu loh. Walaupun saya bukan public figure ya, tapi kan ya siapa tahu mengundang maling, mengundang Iya, betul. apa gitu. Ya. Iya, iya. Maksudnya- Kamu jadi orang itu jadi tahu denah rumahmu. Tuh. Benar. Apalagi yang fasadnya unik gitu kan. Wah, ini cuma satu-satunya di Indonesia nih fasad kayak gini. Orang gampang tahu Bisa oh, nyari, ini itu nih. gampang Bisa nyari. nyari ini. Iya, iya. Bener juga itu. Kayak gitu, setuju aku, setuju. Jadi dulu aku pernah nggak ngikut belajar dari salah satu video di YouTube gitu. Kalau kamu misalnya kamu di invite atau diundang untuk berbicara di satu forum gitu. Forum Forum apapun. Forum besar. Kayak di Ini juga forum, bertiga juga forum. Iya. Berarti ini harus sesuai dengan sesuai. Ya nggak sesuai tuh kamu saya. Oh ya betul. Oh, kita lagi serius ya. Iya. Heeh. Iya. Settingannya tuh lagi Enggak, dia settingan serius. genting, Serius. enggak? Dia emang serius. Serius bercandanya dia. Ya biar nggak terlalu tegang. Iya. Kalau tegang dilemesin aja. Mas. Lakang lagi tuh. Kan Omongannya dari tegang tadi. suasananya. Biar agak rileks dikit lah. Gimana, Apa gimana, tadi yang gimana? ngomong? Itu kan Oh ya. Kalau di forum. Ketika kamu di invite, hal pertama yang harus kamu tanyakan adalah audiensnya seperti apa gitu. Ya. Oh ya, Audiensnya seperti apa? apakah formal, informal, Formal. santai? Walaupun online, offline dan online juga itu berbeda cara melakukannya gitu. Jadi formal, informal, age range itu apa? Tentang umur, tentang usia. Oke. terus ethnicity juga. Oke. Ethnicity juga Oh iya, yang karena paling budaya banyak. bisa berbeda Karena ya. budaya bisa berbeda, terus offline dan online, malam atau siang itu juga berbeda. Gitu. Pagi, Maksudnya tengah malam juga pasti berbeda. bener. Kalau tengah malam ya ngapain gitu kan? Ya, siapa tahu kemarin itu teman kita Kipol Oh podcast iya. sampai 24 jam lebih itu 72 jam ya yang rekor muri. Iya, Po. Loh kamu nggak tahu? Nggak tahu aku. Kipol podcast 24 jam Iya. tapi dia
berapa sesi dan ada yang tengah malam juga dia podcast. Oh. Live. Dia bagian yang tengah malam Mas. Kayaknya. Yang pas pendengarnya nggak terlalu banyak. Iya. Jadi kan dari perusahaannya dia Oh, oke oke. itu rekor muri podcast terlama gitu. Jadi berapa sesi gantian itu? ya? 24 jam. Oh, dulu dia mau nyaingi Gofar itu berarti. Kok Gofar kan siaran radio. Dia kan sendiri beda. Iya, dia Radio juga 20. sendiri. Ini bukan keyboard doang, keyboard paling bagian ngobrol sesi-sesi ya. berapa Iya, sesi nah itu ya. kalau si Indie Barens berapa, Indie Barens sama Farhan kan waktu itu, terus Gofar itu sendiri siaran radio. Iya kan, ada. mengalahkan rekor si Indie Barens. Iya. 72 jam. Ya apa Gofarnya kan, Gofarnya. Iya, Ini Gofarnya. ini kayak podcast streaming kayaknya terpanjang berapa? gitu. Iya, iya. Mengalahkan rekor muri. Ya menciptakan rekor muri. Belum ada sebelumnya. Menciptakan rekor muri. Nah terus kalau si Yon sama Yok gimana? Yon sama Yuk apa? Yon Kuswoyo sama Yok Kuswoyo. Ini streaming di YouTube. Kan muri drummernya itu. Bukan. Muri Museum Rekor Indonesia. Bukan Meruri Marantika itu. Beda. Nah itu kan berarti ada tuh podcast tengah malam. Iya. Nah makanya itu apa namanya, kamu harus tahu kapan kamu tampil. Misalnya kalau kamu tampil jam 11 siang, yaitu kamu jangan memberi materi untuk yang membuat orang berpikir gitu. Karena apa? Itu mepet makan siang. Oh ya. Kalau makan siang, udah lapar supply gitu ya. otak itu berkurang. Jadi kamu Ngantuk, kamu harus bikin sesi yang lebih ringan dan menarik, ringan dan nggak berat gitu. Ya kalau setelah Ringan makan nggak berat ya. Iya. Maksudnya ringan tapi jangan membuat orang banyak berpikir. Ya. Gitu. Intinya gitu. kalau setelah makan siang pada boleh. ngantuk. Nah, setelah makan siang itu juga Pada ngantuk. Lebih baik kamu mendongeng kan. Iya, Kalau mendongeng pikun. terus tidur gitu. Makanya intinya adalah kamu harus tahu Siapa audiens? itu tadi siapa audiens. Ada beberapa faktor Kriteria itu tadi. Dan itu ada checklist-checklistnya apa yang harus kamu lakukan untuk setiap kriteria itu. Gitu. Artinya kalau kita balik lagi sama kondisi yang akhir-akhir ini ya. Ini kan audiensnya berarti rakyat Indonesia. Ya, dan mereka sedang harus mengerti keadaan rakyat Indonesia ketika berbicara sebagai public figure di pemerintahan. Kowe tidak mungkin toh kamu ngunek-ngunek ke audiensmu goblok. Nggak bisa. Nggak bisa toh ya. Karena ini kita lagi dalam tanda kutip Contohnya marah, gini, Mas Panas. Wib lagi diundang di suatu forum, terus Mas Wib, wah iki penontonnya goblok kabeh. Apa yang terjadi dengan Mas Wib? Apa yang terjadi dengan Mas Wib? Ya Kita pulang sekarang sedang yasinan. yang terjadi. Ya saya di sini setan sebenarnya. Kita yasinan biar lancar ya Allah. Kalau memang sudah waktunya segera dipundut. Kalau enggak ya sembuhkan Mas Wib. Karena dia pasti dipukuli orang. Betul. Kayak gitu contohnya Ya, cara contohnya kayak gitu. Supaya ya memang ada waktunya. Kalau misalnya kamu mau goblok-gobloki penonton, ya kamu jadi stand up comedian misalnya. Ya gitu. bisa karena konteksnya emang sedang bercanda. Bener, Kan ada konteks konteks ini forum apa Betul. gitu. Makanya kan audiensnya apa. Betul. Nah mungkin betul. ini yang mereka itu nggak sadar ya konteksnya apa. Kebawa sama profesinya dulu sebagai pelawak, sebagai entertainer, semua dianggap bisa Bercanda, diajak bercanda. Benar. bercanda gitu. Gak bisa. Tapi saya ingat dulu di SMA temanku pernah bilang bahwa 50% bercanda itu serius. Wow. Katanya dia. Maksudnya 50%. Terus aku mikir panjang 50. Jadi kalau kita bercanda, Maksudnya gimana itu? kalau kita sedang bercanda, sebenarnya 50%-nya serius. Gimana tuh? Misalnya Kamu sedang bercanda, artinya konten bercandamu itu sebenarnya 50%-nya serius. Iya. Kenapa gitu sih? Nggak tahu temanku yang ngomong itu mikir panjang. Iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Nggak tahu siapa makanya. Sampai sekarang masih belum. Kadang iya, kadang Masih belum tahu. Iya. Lah fuck you. Gak tahu kan dia. nggak, tapi ada benernya juga. Kadang gini, kadang kita pengen ngomong serius sama orang tapi nggak enak, kita dibikin bercanda. Oh, Oke. ya. Kalau itu make sense. Spektrumnya itu ya make Ya sense. itu makanya masuk ada akal. yang kayak gitu, bisa iya bisa enggak. Karena kan dia mungkin mikirnya misalnya nih, mikirnya mungkin antara relationship gitu ya, cewek-cewek cowok gitu. Bercandaan aja, tapi dia sebenarnya pengen ngomong serius tapi takut-takutnya nanti ceweknya ilfil apa dan sebagainya dibikin Oke, bercanda. kalau konteksnya itu yes, Iya, aku iya. setuju. Kalau konteksnya itu aku setuju. Tapi jangan sampai juga ya maksudnya ya bener tadi konteks itu loh. Nggak kayak kamu ngomong misalnya masalah tunjangan yang
rumah itu. Iya, itu kontrak dibercandain rumah. ya nggak bisa. Bukan dibercandain juga si Mbak Nafa itu kayak misalnya dia pada waktu itu kan ngomong, mungkin benar katamu gitu. Pada waktu itu dia kan kondisi sedang ngerekam videonya sendiri sambil ngomong di dalam mobil tuh. Mungkin tidak ada konsultan ininya. Iya. Konsultan apa namanya? Oh, dia ngerekam videonya sendiri, dia sadar dia ngerekam videonya sendiri. Yes, Lah dia iya, ngomong. itu kan bikin story dia. Dia ngomong itu kan di story-nya dia dan dia ngomong pun pertama itu Ya, public relation consultant. public relation consultant-nya mungkin nggak ada dan pada waktu itu juga dia ngomong dengan logika yang keliru-keliru. Iya, betul. Kayak ngomong saya dari Bintaro aja macet ke Senayan, neng ndi ya kaya ngono. Iya. Gitu loh. Nah, itu dia nggak menempatkan konteks nggak menempatkan dirinya, tidak perspektif orang nggak diperhatikan sama dia. empatinya nggak dipakai. Iya, padahal rakyat juga kayak gitu juga macam. Aku ya kaya ngono. Nah, iya saben semua dino. gitu, iya semua gitu. Malah sering disuruh minggir kalau ada tiru. Nah, betul. Ngono loh. Ya itu yang kadang-kadang teman-teman ini nggak peka mungkin karena merasa sudah dapat posisi gitu. Ngaranku ya. Harusnya Kadang-kadang kita aku lupa tuh gitu. punya jabatan ya aku dikasih jalan gitu. Biar gak macet. Benar. Harusnya. Iya mikirnya gitu. Iya. Kayak ngono kuwi lah, merasa apa ya? Ya bener-bener omonganmu sih. Tapi misalnya gini Sep, kamu pernah ini nggak? Ya kamu kan sekarang juga hitungannya bukan staff biasa lagi lah. Pada Manajemen lah ya. Ya di manajemen level manajer. Pada pasti ada saatnya kamu harus ngomong di depan umum, entah di forummu sendiri, di timmu sendiri, atau mungkin di company level atau division level ya, mungkin ada town hall dan macam-macam. Itu kamu punya punya checklistmu sendiri nggak, caramu sendiri apa yang harus kamu lakukan ketika kamu harus ngobrol di depan umum gitu sih? Aku tuh sebisa mungkin ngomong dengan padat, singkat dan jelas. Ya itu juga benar. Maksudnya nggak bertele-tele ya. Nggak banyak basa-basi, langsung straightforward kalau aku. Tek. Jelas nggak? Terus kita menjelaskan sesuatu itu gini. Silakan kalau misalnya nggak jelas nanti ada sesi pertanyaan gitu kan. Iya. Daripada kita basa-basi lama cerita sana sini. Sama ini aku juga dapat buang-buang waktu. Benar. Satu lagi. Kalau kamu aku dulu diajarin sama leadku, kalau kamu ngobrol di depan umum yang kamu nggak tahu audiensmu kayak gimana, kamu kurangi technicality di apa yang kamu ngomongin gitu. Iya. Bahasa teknis. Teknisnya. Karena kamu nggak tahu. Mereka belum tentu paham. Benar, seberapa besar level pemahaman dari teman-teman ini gitu. Iya, benar. Ada lagi nggak, Chef? Itu sih. Atau forum yang paling besar menurutmu yang kamu pernah ngobrol gitu? Kamu pernah bicara itu di mana? Lupa nggak? Kayaknya jarang deh aku di depan. Tapi di kantor pernah? Di kantor. Town hall. Ya cuma satu divisi aja. Oh, division level town hall. Jadi kan pemahamannya sama. Sama, ya. Secara teknis juga sama. Ya itu. Itu waktu itu kamu menyampaikan update progress atau apa new strategis. Policy baru. Oh, strategi baru. Iya. Kayak misalnya kebijakan baru, strategi baru, kita harus ngapain, kedepannya kita kayak gimana, itu kita sampaikan di depan forum. Iya. Maksudnya kita harus gini, sebelum itu saya bikin, kan kita sebagai manajemen tuh harus tahu kenapa itu dibikin seperti itu. Betul. Jadi kan aku harus nanya ke semuanya. Jadi kan kesusahan kalian di mana? Ya. Ininya di mana? Solusinya kira-kira apa? Oke gini. Akhirnya yang sisi sini solusinya mintanya kayak gini, yang sisi satu misalnya departemen operation mintanya A, departemen development biasanya bertentangan tuh Iya. mintanya B. Ya udah kita cari jalan tengah tuh. Iya. Oh, kita win-win solusinya kayak gini gimana? Dan pasti sebelum kamu sampaikan itu kamu konsultasi ke masing-masing divisi. Iya, pasti. Sebelum kita umumkan gitu kan. Masing-masing function malah enggak mereka harus approve dulu kan. Jadi sebelum itu aku paparkan dulu kekurangannya di mana, lalu kita revisi, hasil akhir revisi yang disampaikan di forum itu. Pernah kejadian nggak misalnya setelah kamu sampaikan itu ada yang ngasih concern? Ya pasti Pasti ada ya. Nah itu kan bisa ngasih concern tuh
pasti ya mungkin. Iya, iya, namanya iya. respon. Tapi masalah konsepnya ini nilainya ke negatif atau positif. Ya, Iya. pasti kan ada. Negatif ke negatif ada enggak? Kalau ke negatif ya pasti ada mitigasinya. Semua pasti ada mitigasinya. Ya, Harus dipikirkan mitigasinya. Setiap kita take action pasti ada risk di situ. Betul. Nah, itu yang kita harus paham risknya apa. Lalu kita mitigasinya gimana gitu aja. Maksudnya kita cari action yang risknya paling rendah aja, yang bisa meng-apply ke semua lapisan masyarakat. Ya, ini benar. Masyarakat Di IT. divisi itu, Ya, ya. divisi IT. terus deg-degan. Nggak harusnya kan dalam Ya, membuat ya. kebijakan seperti itu. Karena yang terimpact teman-teman ini pada Betul, akhirnya, karena kan yang melaksanakan juga mereka. benar. Jadi memang harus hati-hati. Harus ada. Nggak semenang-menang saya pengennya A B C D kalian harus nurut gitu kan. Ya. Malah jadi beban mereka, kita sebagai perusahaan jadi nggak perform. Ya, jadi take away-nya menurutku yang kamu lakukan itu sebenarnya bukan memperberat mereka, tapi justru untuk Sama-sama benefit. Gitu. Ya, untuk ada benefit. sebenarnya mungkin di awal memperberat, tapi kedepannya itu akan lebih mudah. Iya, Kan biasanya kayak gitu. ada benefitnya, Maksudnya kita ada untungnya. kayak misalnya manjat gunung gitu kan. Kita pertama emang berat, tapi kalau udah di atas udah enak. Intinya kayak gitu. Iya. Kayak kata Bernadia. Ada Apa lagunya. tuh? Untungnya bubur nasi ketumbar. Betul. Untungnya Bubur nasi ketumbar. Untungnya bubur nasi ketumbar. Wih bojoku tuku Bubur kaos. nasi ketumbar. Saka Vindes kuwi. Untungnya bubur nasi ketumbar. Karena pernah dia gambar. Kocak tenan. Lucu tenan aku kayak gitu. Nah, kowe kan sering Jon ke daerah-daerah ya. Aku sering. Pasti untuk sosialisasi Pasti. kebijakan. Pasti. Untuk aspirasi gitu ya. Bukan aspirasi sih. Lebih ke sebenarnya. sosialisasi. Kalau Sosialisasi, aku ya. sebenarnya lebih ke ngasih materi seperti itu. Iya. Misalnya jam recap meal kayak materi. gitu. Patung Iron Man. Saya kasih materi. Bukan itu dong. Apa Pertanyaan gini. Sejauh ini selama kamu ngasih materi itu kan itu biasanya ada yang Apa? kamu jelasin secara teori, ada yang praktek langsung nggak sih, John? Ada. Nah, kalau kayak gitu kan itu setengah workshop ya? Setengah workshop. Kesulitannya apa biasanya, John? Kesulitannya itu biasanya Workshop adalah- itu bekerja sambil belanja. Iya, kamu bekerja, istrimu yang belajar. Kesulitannya apa? apa? Kesulitannya. Kesulitan yang mana? Nggak ada kesulitan. Nggak John. ada ya, nggak ada. Nggak, mungkin Challenge apa? Challenge lebih seperti ini ya. Nah, ini laki-laki brengsek juga sih kalau mau disambung-sambungin sama kondisi Tapi ada untungnya nggak? bangsa ini. Untungnya. Nggak ada untungnya. Wong ini pengabdian kok kalau mikir untung rugi ya. Keterlaluan kok. Kadang-kadang tuh justru ini audiens itu justru hadir di situ hanya untuk absensi. Formalitas. Ini nih, Formalitas. itu juga ada yang aku kayak gitu juga tuh. Nah. Berat tuh ngangkatnya yang kayak gitu tuh. Kadang Berat. kalau lucunya kalau misalnya ada lembaga pemerintahan ngadain acara di YouTube, live streaming, aku kadang iseng buka, isinya komennya hadir dari sini, Kabupaten absen ini dari sini. Bener. Kabupaten X hadir, Kabupaten Y batinku ngopo. Bener. Absen itu. Kamu ngapain absen kayak gitu di kolom chat gitu loh. Memangnya itu bakal diperhatiin. Siapa tahu. Juga gitu loh. Nggak tahu. Maksudnya kan dari sekian banyak baris chat itu ya akan susah juga Tenggelam. harus nyari satu-satu. Iya. Dan sebenarnya kan formulir absensinya, formulir Ada ordernya juga. ada. Itu kayak eksistensi aja tapi nggak Backup ngapa-ngapain. plan. Eksistensi dengan effort yang minimal. Nah, iya. Iya nggak sih? Iya. Klik. Nanti biasanya ada yang 2 kali. Misalnya Banjarnegara hadir. Nanti ada Banjarnegara hadir. Jadi biar kelihatan. Spam. Iya kayak gitu. Terus habis itu judol. Kacor 777. Gacor 777 sering banget nih. Oke, untuk yang datang hanya sekedar absensi. Nah, kalau aku tuh kan bukan tipe pembicara yang seneng hanya duduk di depan ya. Ya. Biasanya aku Kamu akan duduknya di 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 luar. Oke, di luar. di luar sambil ngerokok. Oke, artinya kamu muter-muter ya, Con? Aku muter-muter. Jadi kalau misalnya ini isengnya aku sih. Kalau aku ngelihat ada yang tidak memperhatikan. Kelihatan biasanya ya. Kelihatan. Kamu di sana tidur ya? Oh, enggak kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Gimana Mas?
Ada kesulitan apa? Tak gitu. Ya. Terus Ada yang belum jelas. Kaget langsung. Ya, enggak loh. Ya, soalnya belum bisa dibuka itu. Iya, belum buka tak apa-apa. Gitu. Itu belum bisa dibuka itu. Ada masalah kok? Apa koneksinya tak gitu. terus Ya itu biasanya ya. tapi mereka- akhirnya kamu garap sampai dia enggak sih. Hanya sekedar sampai dia tahu oh bahwa cuma ngagetin aja. saya itu ngelihat kamu loh kayak oke, gitu oke. aja ya, karena sebenarnya kan saya punya tanggung jawab juga ya, tanggung jawab moral di situ bahwa saya memberikan materi itu tadi jam recap meal terus patung Iron Man. Bukan itu. Saya memberikan materi artinya sebisa mungkin materi yang saya berikan itu bisa tertransfer ilmunya kan seperti Itu enggak ada. Kalau aku biasanya ada post assessment gitu, John, enggak ya? apa enggak ada. Lebih ke ya udah ngasih bukti Ya kalau udah. kamu udah bisa Oh, gitu. kayak Enggak gitu. sampai situ ya. Enggak sampai kayak gitu. Pre assessment itu ada, tapi lagi-lagi kayak gitu tuh kan sifatnya formalitas gitu loh. Kayak gitu. Jadi Jadi aku tak nilai, aku minta nah, nilai. ada penilaiannya pun seperti itu. Itu nanti misalnya setelah materi ada post testnya. Post testnya itu yang kamu boleh ngulang berkali-kali sampai Iya. bisa. Iya. Pada akhirnya ya udah gitu loh. Mau gimana ya? Ini kan bukan kayak ujian kamu ngambil sertifikasi Oke. Cisaya gitu loh. Nah, aku itu Heeh. aku hitung yang ngulang ini ya aku kasih nilai pengurangan gitu. Nanti aku itu jadi penilaian nanti di tengah tahun gitu. Oh ya, ketika ada reward and punishment yang jelas. Iya, Nah, iya. kalau ini kan Ini nggak tidak. ada ya. Ini kayak mereka yang ngundang saya, mereka yang bayar saya, dan hasil akhir dari penilaian itu bukan jadi wewenang saya, gitu loh. Iya, benar. Kayak benar. gitu. Nah, Jadi ini ya yang agak- tugasmu penyampaikan aja. Agak repot gitu. Iya, itu ya. Walaupun sebenarnya Benar. aku kepinginnya ya rada serius sithik lah ngono lho. Kalian ini sebagai aparatur sipil negara mbok ya yang serius dikit kalau Menggugurkan kewajiban aja itu. iya, jadi kayak menggugurkan kewajiban kayak gitu. Karena disuruh. Karena disuruh terus datang, absen, dapat uang transport, pulang. Besoknya ditanya apa materinya kemarin, itu ada bahannya, paling jawabannya kayak gitu. Betul. Ya kalian kan biasanya Pak boleh minta materi PPT-nya. Nah. gitu. Ya, Kayak gitu. bener. Nanti yang ngomong gitu dia udah masuk terlambat 1 jam. Gembel nggak? Itu lagi brengsek juga sih. Tapi aku setuju sama kamu. Wib. Ketika ngomong, kamu harus tahu audiensmu siapa. Nah, kadang-kadang justru mungkin kebalik ya. Tadi kamu ngomong masalah kalau kamu nggak tahu level audiensmu itu sampai di mana, Ngurangi teknikal. kurangi teknikal. Nah, kalau aku justru sebenarnya tujuanmu apa? Kalau Karena gini misalnya John, kamu kan kepingin- setengah workshop itu tadi Ya. memang goalnya beda. Dalam konteks yang umum ya, bukan Ya, cuma ya. bukan cuma workshop ini tadi ya. Tujuannya apa? Kalau kamu kepingin misalnya kelihatan bahwa ini tuh harus dianggap serius loh. Ini tuh harus dianggap sebagai sesuatu yang kompleks. Aku akan banyakin ngomong teknis Ya. dan segala kendalanya, bahwa kamu itu butuh prasyarat apa aja untuk sampai ke sini. Ya, requirement-nya. Nah, requirement-nya apa aja itu akan aku banyain justru. Jadi aku tergantung juga sih, aku akan melihat audiensnya siapa. Kadang-kala tuh kan misalnya gini, aku harus ngomong di depan pimpinan tentang AI. AI, tapi kan pimpinan itu kadang-kala dia tidak paham AI itu apa. Benar. Dipikirnya AI itu semacam software, ketika dipasang semuanya jadi pinter. Ya. Kayak gitu. Jadi aku akan bilang, AI itu butuh ini, butuh itu, butuh yang kamu bukan berarti kalau ketika kamu pasang itu barang langsung jadi beres. pinter Ya. kayak gitu, enggak. Bahkan mungkin trainingnya bisa butuh tahunan, Pak. Tergantung infrastruktur yang kita punya. Infrastruktur yang kita punya, kita harus punya pusat komputasi dengan udah tuh aku mulai tuh aku ngomong bahwa ini Nggak kompleks bisa banget. segampang itu. Nggak bisa segampang itu kayak gitu. Nah, jadi aku tergantung audiensku apa. Justru kalau aku tahu audiensku awam tapi mereka tidak terlalu peduli dengan yang namanya proses, wah bakal tak main-mainin di situ kalau aku. Malah dilulu ya. malah kamu. Wah, ini nggak gampang loh ini, nah kayak gitu. Iya. Nah, di tempatmu itu banyak training nggak sih? Training banyak. Mesti training apapun ya, entah soft skill atau hard skill itu yang internal gitu. Pernah gini nggak, kamu sebagai peserta training gitu, tapi yang memberi training udah bagus, tapi peserta training yang lain itu ketertarikannya kurang gitu. Ya sering. Sering sih enggak ya, tapi Ada beberapa kali aja gitu, ada aja. Maksudnya kalau aku biasanya aku membantu si
yang Trainer. ngomong ini si trainer ini. Untuk apa? Untuk lebih engage. Karena aku tahu berat loh jadi dia ini. Ya. Karena dia punya tanggung jawab kayak kamu tadi, John. Punya tanggung jawab untuk nge-train atau ngasih workshop, ngasih materi gitu-gitu. Nah, kalau yang lain kurang ini nih, ya tak bantuin jadi mempermudah tugasnya dia gitu. Contoh bantunya. Ya kayak gitu misalnya ini si tadi kan ada yang nggak sampai dilakukan gitu. Ya aku tanya, ya aku apa namanya? Pak, kalau ini kayak gimana? Jadi ngebuat dia Lebih engage juga, lebih energi, lebih semangat gitu. Ya, karena Biasanya dia kalau memperhatikan. kalau yang perhatikan dia lebih semangat. Oh, ya gini. Bener Mas gitu. Jadi kayak Ya itu salah satu caraku juga kenapa aku akhirnya lebih suka muter bener. ketimbang di bener. depan. Karena dengan muter aku bisa berinteraksi langsung dengan si Cewek-cewek. peserta ini. Oh. Ibu-ibu. Tapi gini, kadang-kadang maksudku gini, walaupun kamu udah muter, tapi kan dapat jawabannya kayak gitu tuh, John. Udah aman Mas, gitu bisa kayak gitu. Terus kamu mesti responsnya pasti kayak gitu. Iya. Nah, kalau aku jadi pesertamu, aku membantu kamu untuk ya aku bener-bener Mas ini kalau ini kayak gimana. Jadi biar kamu kayak ini loh yang kamu lakukan tuh nggak sia-sia dan ada Ada ini, yang gitu. seperti itu pasti ada. Nah, itu yang maksudku. seperti itu tuh pasti ada, dan justru kalau menurut aku ketika aku muter aku turun itu paling enggak itu jadi kayak gerbang pembukanya Betul. supaya mereka bisa kita ajak interaksi ketimbang Benar, kamu hanya di benar. depan kayak orang pidato dan Terus- kamu tidak mempertimbangkan siapa audiensmu, kamu tidak melibatkan mereka seperti itu. Iya benar-benar. Apalagi kalau di depan ngasih slide terus next, ini kayaknya udah next ya. Udah selesai sama siang. Wah, Iya. kayak dosen ngomong udah ya, Bapak mau mancing. Nah, kalau hari Kamis itu saya ada jadwal badminton ya. Kita gabungin aja ya. 2 jam. Itu Gak apa-apa maksud 2 saya. jam tapi 3 SKS. Tapi itu menarik. Kita sebagai mahasiswa, Oke, Pak. Kita senang gitu loh ya, itu nggak tahu juga. Iya. Nggak tahu juga ya, pada waktu itu kita senang, tapi ketika sekarang ini ya kalau ngeliat kayak gitu ya kleru-kleru Iya. juga Kok sih. gitu ya? Gitu rasanya. ya gitu. Jadinya kerasa ruginya sekarang. terus ada yang nanya ini nanti ujian. Gampang ujiannya. Iya. Ada book. semua di sini. Open book ada semua di sini. Apa? Dipelajari aja. Tapi summary-nya adalah teman-teman terlepas dari apapun pekerjaannya, apapun posisinya, kemampuan berbicara itu penting. sangat gitu. penting. Kemampuan berbicara. Karena itu bisa menghilangkan miscommunication. Benar. Dan kalau saranku carilah ya trainingnya, bukan training sih, kayak apakah buku Ya. ataukah apa? Belajar terus belajar. ngobrol. Jadi ada yang bilang gampang itu bisa dipelajarin. Ya. Public speaking kan cuma cara ngomong depan, enggak sesederhana Tapi harus itu. dipraktekin. Bener, Jadi ada kamu teorinya tahu. dan Betul. kalau kamu ikuti itu malah lebih baik. Kalau misalnya kamu mengandalkan bahwa nanti bisa dengan sendirinya. itu gampang lah tinggal nggak- ngomong nggak doang kayak apa gitu. susahnya Iya. gitu. Kalau teman-teman merasa gitu berarti teman-teman belum punya banyak pengalaman di sana gitu. Tuh. Terutama kalau kamu kepingin jadi orang yang banyak duit ya, kalau buat aku Harus pintar ngomong. harus pintar Enggak, ngomong. harus bisa robot pro. Betul. Nanti saya komen di YouTube, Pak. Robot Forex 777. Robot Forex 777. Iya kayak gitu. Ketika kamu Banyak duit misalnya gimana, John? mengincar suatu posisi di negara ini, jabatan, jadi pejabat publik, jadi anggota dewan atau apa, pintar dikit lah gitu aja. Pintar dikit ini dalam artian walaupun nanti kamu misalnya mungkin tidak mengetahui seluk-beluk teknisnya sampai dalam ya tentang suatu perkara, paling enggak kamu bisa mengemas itu dengan nada yang enak didengar. Kayak gitu. Jadi jangan awur-awuran juga. Ya, Kayak betul. gitu. Dan itu pentingnya public speaking justru di situ. Kamu istilahnya bisa menjembatani keterbatasanmu, tapi keterbatasanmu itu akhirnya bisa diterima oleh orang lain. Ya, Tuh. benar. Setuju. Benar. Oke, jadi gitu teman-teman semua. Sekali lagi ngomong itu jangan sembarangan karena mulutmu adalah singamu. Harimau. Tadi Beda harimau. spesies ini. Oh, beda spesies. Beda spesies. Kan sama-sama bahaya itu. Iya benar juga sih. Karena sama-sama bahaya, kenapa kamu nggak ngomong? Apa? Mulutmu adalah kuda nilmu. Oh, bisa juga itu. Lebar sekali itu. Memang, dan kamu dikunyah sama buaya itu takut loh sama kuda nilmu. Tuh. Maka Buaya. Ya udah saya bilang mulutmu adalah bebekmu. Malah nggak ada apa-apanya. Disosor, dong. disosor. Oh iya disosor Ya ya. pokoknya itu ya teman-teman semua, kalau misalnya belum bisa ngomong ya tinggal
belajar ngomong. Kirain kau mau ngomong Audiens ini siapa tahu ada yang umur 1 tahun. Kita kan nggak tahu. Oh iya benar juga. Nggak tahu kita audiensnya. Oh, Iya benar Jo. Benar Jo. belum bisa ngomong ya. Iya makanya belajar Nggak, ngomong. tadi aku kira dia tuh mau ngomong gini. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Gitu. Oh ya itu. Iya, iya. Kan Itu juga benar. hadisnya ada. Gitu. Hadisnya ada. Jadi kalau memang kepingin ngomong, kamu harus belajar ngomong dulu supaya ucapanmu itu yang keluar adalah Hal-hal yang baik, betul, Iya. setuju sekali. Itu yang penting adalah diam adalah emas. Ngomong mbak. Makanya biasanya kalau kamu dimarahin sama istrimu ya itu kamu diam aja. Iya, betul. Diam adalah emas. Nanti kalau udah terkumpul 1 kilogram boleh dijual. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesareng. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.